Sahabat Sonora, kita berjumpa lagi. Nah, di episode yang keberapa kali saya lupa, tapi kesekian general manager hotel. Nah, biasanya cowok-cowok, tapi kali ini cewek. Kita akan ngobrol bersama cluster general manager Grand Hotel dan Frata Hotel, Mbak Aris Retnowati. Saya manggilnya Mbak Retno, gitu Iya, kan. iya. Nah, Mbak Retno, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya, Mbak ya? Sehat selalu, semangat selalu. Selalu. Nah, ini keren Grand Hotel ini. Nah, sahabat Sonora, apabila Anda melihat, menyaksikan, menonton lukisan ini, lukisannya karya Mbak Retno. Tadi saya pikir lukisan karya pelukis, tapi ternyata memang pelukis. Baru Pelukisnya ada di mulai. sini gitu Ya, ya. Jadi ini keren loh Mbak Retno. Jadi Mbak Retno ini masih selo ya. sebenarnya dibilang Sudah selo ngurusi hotel dari pagi sampai malam, masih sempat melukis itu kan. iya. Sebenarnya itu lebih ke supaya kita refreshing gitu loh, nggak Hmm. melulu kita mikirin bisnis terus pusing, capek, pulang Ya, kayak ya, lemes gitu. ya. Jadi saya berusaha membuang itu semua, jadi Hmm. akhirnya jadilah lukisan Oh gitu. gitu ya. Iya. Wah, jadi kalau capek kita ngelukis ya. Tapi lukisannya memang saya suka yang warna-warna cerah gitu, jadi memang Oh gitu supaya ya, memang. seger gitu ya. Dan cenderung aliran realis gitu. Saya nggak tahu ya sebenarnya alirannya apa, tapi ya saya Langsung. pengen melukis apa ya saya tuangkan gitu. Hmm. Ya orang bilang begitu, tapi yang saya lukis lebih banyak sih ke alam, Ke terus ke alam, bunga-bunga gitu. bunga-bunga. Kalau yang ini memang kayak realis ya, yang Iya. ini sih ekspresionis aja, pengennya apa gitu ya. Hmm. Pengen ya sebenarnya bunga juga tapi bentuknya dan bunga apa saya nggak tahu karena bunganya warnanya gold gitu. Oh gitu ya, 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 ya. Ya gitu. Emang dari kecil hobi ngelukis atau hobi gambar gitu? Enggak sih, Enggak juga? enggak. Oh enggak. Jadi baru ketemu kemarin pandemi itu sebenarnya anu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan karena kan Hmm. waktunya panjang ya Ya, ya, kosong karena ya. waktu itu hotel juga sepi gitu-gitu ya. Jadi saya kalau pagi bersepeda, hobi saya itu kan Hmm. bersepeda setelah pandemi ya. Setelah pandemi. Bersepeda karena kan Hmm. harus kena panas atau apa. Ya. Setelah itu malamnya ya gitu apa sih nyoret-nyoret. Tadinya tuh pakai kanvas Apa kecil ya kanvas kecil? gitu. Ya, ya, ya. Terus habis itu kok lama-lama kurang gede. Terus akhirnya ada saya ada pameran tuh kan sudah ditentukan nih Hmm. ukurannya segini kali segini. Ya udah Hmm. saya berusaha Se bikin lah ini. ukuran ideal untuk pameran ya Ya jadinya. gitu. Ya, ya. Ini tahun berapa masih kan ya? Kalau yang Ngelukisnya ini Mbak baru, Retno? ini belum pameran nih, belum keluar Hmm. di pameran. Wah, belum keluar di Ini belum, pameran. ini Wah, baru berarti pertama kali di spill Sonora. nih, di spill, Iya, dibocorin oh karya dibocorin. terbarunya loh. Ini baru jadi mungkin minggu lalu. Minggu lalu, Baru fresh. baru minggu Wah, lalu. ya, Kalau ya. yang ini Ini 2024. Ini 2024. sudah pameran di beberapa tempat Hmm, sih, di hmm, hmm. beberapa tempat. Nah, jadi Gitu. kalau yang pengen mengkoleksi silakan hubungi Mbak Retno di Gram Hotel ya, Gram Iya, Hotel iya, iya, jangan iya. lupa. Nah, kalau Gram Hotel itu ada singkatan atau gitu? Kalau kita bicara hotel ini, Sebenarnya itu dulu kan kita Grand Ambarukmo ya, Grand Grand Ambarukmo. Ambarukmo. Nah, karena sister hotel kita itu Royal Ambarukmo tuh Hmm. kadang-kadang tamu suka keliru gitu. Jadi Oh, bookingnya di Grand, check-in di Royal gitu. dekat Kok di nggak ada Royal. namanya gitu. Oh ternyata di Grand Grand Ambarukmo gitu. Ambarukmo Sama juga kadang-kadang tamu kesini kok nggak ada, ternyata bookingnya di sana di gitu. Royal Ambarukmo. Jadinya akhirnya kita bikin satu nama yang lebih singkat gitu, Singkat jadi Gram Hotel Gram. gitu ya, Gram Nah, Hotel by Ambarukmo. Sebenarnya nggak ada perubahan pemilih, nggak ada perubahan manajemen, semuanya sama. sama. Gitu ya. Ya dari Hanya supaya lebih singkat aja. singkat Gitu. jadi nickname-nya Gram Iya gitu ya. gitu, Grand supaya nggak Ambarukmo terus jadi keliru Gram. gitu. Nah, tapi terusnya MM, GRAMM. Nah, bacanya Gram Gram. sahabat Sonora. Ini kalau ngomong di hotel ini sudah berapa puluh tahun sih Mbak Retno ini? Waduh, saya di hotel itu 20-an lebih ya, 22, Sudah segitu. Iya, 22, karena dari tahun 90 berapa ya? 90-an lah ya. 96 ya, sekitaran itu Hmm. gitu. 20-an lebih lah. Tapi entry level dulu di bagian apa? Saya dulu pertama kali itu di Kids Club malahan. Jadi Kids di Club. bawah Departemen Sport and Leisure.
Waktu itu di Jogja juga saya pertama kali itu entry levelnya di situ. Tapi terus 2 tahun kemudian saya switch ke marketing. Ambil ke marketing, saya pindah ke Semarang. Meniti karir yang berikutnya itu lewat sales and marketing department Sales and gitu. marketing. Jadi sales eksekutif, terus sales manager, sales marketing manager DOS gitu, terus baru eksekutif assistant manager jadi GM gitu, asisten GM, baru kemudian GM. Baru kemudian GM. Iya. Nah, GM Grand Hotel dan Vearta ya. Ya Kak sekarang. Yang Dulunya sekarang ya muter-muter sih. Muter-muter. Iya, saya pernah di yang jelas Jogja itu awal karir tuh di Jogja, terus kemudian ke Semarang. Ke Semarang. Dari Semarang ke Banjarmasin dulu. Oh, sempat pernah ke Banjarmasin dulu, terus ke Solo, baru balik ke Jogja. Balik Jogja lagi. Betul. Nah, itu menarik. Dari ini 20 tahunan lebih pengalaman di industri perhotelan tentu banyak sekali pengalaman. Betul, ya. Jadi ya. apalagi sekarang sebagai GM, wah, berarti kan sudah menguasai. Sales juga iya, apalagi sales ini kan ujung tombak kan. Iya, betul. Jadi gimana caranya supaya okupansinya penuh. itu intinya itu. Ya, jadi gimana tipsnya, triknya ini termasuk ke teman-teman yang di Grand Hotel itu, jadi bisa dalam tanda kutip ya bisa mengevaluasi, mengawasi gitu kan, karena dulu sudah berkecimpung di sales marketing juga. Betul. Ya pokoknya ketemu tamu lah ya Mbak. Iya. Ini ya. Kalau pengalaman yang menarik apa Mbak selama di hotel atau di hotel tuh yang jelas perkembangannya sekarang kan juga sudah berbeda ya. Sekarang kan teknologi sudah semakin canggih. Tapi awal-awal di hotel dulu itu kesan terhadap tamu, gimana kita harus dekat dengan tamu itu tuh lebih kental zaman dulu sih sebenarnya. Karena kan dulu teknologi belum secanggih ini kan. Semua telepon ya gitu kan, belum. Sekarang kan WA bisa ya. Kalau dulu kan hanya telepon SMS gitu. ya. SMS dan itu gitu. Jadi sebenarnya terus kalau kita kunjungan ke klien-klien juga kita harus datang face to face itu, harus ketemu gitu kan ya gitu. Kalau sekarang kan banyak sekali teknologi yang sudah mempermudah sebenarnya, jadi digitalisasi yang sekarang ini kan lebih mudah. Jadi email kalau zaman tahun 2000-an awal itu blast email sudah mulai nih. Email jadi kita cuman lewat satu ini bisa langsung dikirim beberapa gitu kan. Terus habis itu lebih canggih lagi. Terus sekarang sudah ada sosial media yang pastinya lebih cepat menjangkau ke pelanggan gitu, ya. lebih mudah gitu. Kita mau upload apa aja tuh bisa lebih cepat gitu. Dulu kan tahap-tahapnya agak lebih pakai flyer satu-satu dibagi, itu saya ngalami ke rumah-rumah gitu ya. Kalau kita produk misalnya kayak wedding gitu. Kok sekarang kan bisa aja langsung ke sosmed gitu. Kok dulu enggak ya harus datang ke rumah-rumah gitu, nyebarin ke komplek-komplek gitu, dikejar anjing gitu ya. Aku pernah juga ya, atau ke pameran-pameran gitu terus ya. pameran, ikut pameran, betul. Gitu ya. Kalau pameran sekarang sih masih ada. Masih ada ya. Masih terus itu ada. Terus kemudian dengan ya kita sangat terbantu sih dengan sekarang itu digitalisasi itu luar biasa membuat kita lebih hemat waktu pasti. Hemat waktu. Ya. Dan juga ini kan menjangkau semua kalangan ya, ketika sudah masuk ke era digital, terutama teman-teman yang Gen Z ini kan akhirnya juga bisa mengenal Grand Hotel juga ini kan, dengan juga biasanya kalau hotel itu wah untuk karyawan atau untuk meeting atau ya tadi untuk wedding terbatas ya. Padahal enggak juga sih, bisa banyak hal bisa misalkan mau wisuda bisa juga acara keluarga gitu kan. Mau ulang tahun juga boleh gitu kan di hotel. Jadi beragam sahabat Sonora ini. Nah, Grand Hotel ini juga letaknya sangat strategis kan. Terletak di jalur ini kan sudah jalur ramai banget gitu kan. Mau ke Solo bisa, mau ke Jogja bisa ya dilintasi, dan terutama dekat dengan mall ya. Itu salah satu unique selling point-nya Gram itu kita connecting sama mall. Jadi keluar hotel langsung nyebrang sudah bisa belanja-belanja. Bisa gitu. Belanja. Apalagi nyebrangnya ini tidak perlu khawatir. Pakai lift lagi ya. Pakai lift sudah kita bisa nyebrang di atas jalan raya ya. Jadi
bisa foto-foto gitu bisa? Boleh Bisa nggak sih? bisa. Boleh ya? Boleh Bisa, ya? boleh foto-foto, Hmm, malah banyak yang foto gitu ya, foto-foto di sore itu pada ngelihat sunset gitu-gitu ya, itu hmm, pada hmm. di situ pada foto gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau nginep di Grand Hotel ini langsung tut, naik nyebrang sampai Amplas. Ya. Itu selling point-nya di situ, sahabat Sonora. Nah, selling point lagi apa nih, Pak? Grand Hotel ini. Ya, Selain kita lokasi tuh yang strategis, apa? yang jelas tuh kita tuh sering banyak bikin event. Hmm, hmm. Grand itu. Jadi tadi seperti disampaikan sekarang ini kan generasinya sangat ini ya, kita harus lintas generasi nih. Ya, Jadi dari yang baby boomer sama Gen Z itu kan harus bisa masuk semua. Meskipun kita sebenarnya konsep hotelnya hotel bisnis gitu. hmm, Hotel hmm. bisnis. Jadi yang datang di Gram itu lebih banyak tamu-tamu yang memang datang ke Jogja untuk bisnis dan Ke bisnis ya. ya kita bukan leaser sebenarnya. Oh, Tapi kita imbangin dengan hmm, banyaknya event itu supaya tadi yang generasi millennials ke bawah itu bisa terakomodir hmm, juga. hmm, Jadi hmm, hmm. kita sering bikin event musik, Hmm, bikin event musik pun artisnya beda-beda gitu ya. Kadang beda-beda. oh ya yang era tahun 90-an kita pernah Hmm. panggil apa Faris RM, Faris, Rika Ruslan Rika gitu-gitu kan. Ruslan, Itu udah pernah. Terus oh era apa namanya 2000-an 2000-an itu gitu. ya. Kita panggil Doni Sibarani, Cikusti Oh, gitu-gitu kan. Terus yang sekarang nih Gen Z kemarin kita habis ada acara apa lomba sihir lah gitu kan, artis yang baru booming ya, ya, sekarang, ya, terus ya. Kunto Aji pernah, terus si siapa Sal Priadi gitu-gitu ya, Hmm, itu juga sering kita bikin apa namanya intimate intimate intimate. konser karena kan kita ballroom juga nggak terlalu besar jadi kita yang lebih sering bikinnya tuh intimate konser Ya, gitu. ya, Terus kalau rohani, lagu-lagu religi itu biasanya pas bulan puasa itu bulan kita puasa. juga undang gitu ya artis yang Hmm, religi hmm, gitu, hmm, gitu hmm, kayak Panji Sakti hmm. gitu. Itu malah udah 2 tahun berturut-turut 2 gitu. tahun ya. Jadi, Gitu. Jadi ya kayak gitu itu unique selling point-nya salah satunya itu. ya, Selain itu kita juga ada event-event yang lain seperti pameran lukisan gitu. Pameran lukisan tuh kita tiap 3 bulan itu kita ada apa? Ada pergantian artis ke artisnya gitu pelukisnya ya, ini ya, artisnya pelukisnya pelukis gitu. ini. Terus kemudian pas mendekati ulang tahun itu periode itu tuh Hmm, yang 3 bulan pas periode ulang tahunnya Gram biasanya kita undangnya itu artis-artis yang sudah sangat ini ya dan mungkin boleh dibilang maestro seperti kayak ya, waktu itu ada Nasirun, ada Pak Butet, hmm, ada siapa Mas Hermanto, Mbak Astuti Kusuma banyak 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 ya. itu terus kita juga mengakomodir pelukis-pelukis yang muda Yang gitu muda jadi juga. anak-anak isi misalnya kayak yang Hmm, sekarang lagi pameran di bawah itu yang anak-anak pameran muda tuh anak-anak. anak-anak muda gitu jadi kita akomodir semuanya Ya, supaya semua generasi itu bisa masuk di hotel kami nah itu dan juga. acara berikutnya tuh yang sering kita lakukan tuh sport juga. Ada Sport, sport juga. iya sport tuh Oh, sepedaan ya, ya, sepedaan, terus lari, lari. freeletics, terus zumba gitu-gitu. Jadi kita sering bikin acara gitu, fun run misalnya. Panran Besok tuh juga kita ya. juga mau ada fun run. Oh, di Iya, start dari depan hotel juga ya. ini setiap tahun kita lakukan. Hmm, Biasanya kalau yang event besarnya tuh pas ulang tahun itu pas biasanya. ulang tahun. Terus sepedaan juga gitu, kita Ya. bikin apa banyak konsepnya sepeda itu kita bikin banyak ada Hmm, yang hmm. goes 5 candi ada yang goes dengan Oh, ya, disabilitas ya. gitu-gitu. Berarti emang mendekatkan Gram ini ke semua lapisan Semua kalangan ya, komunitas lah ya lapisan dari muda sampai dewasa, bahkan betul lukisan pun ya sudah dari yang pelukis senior sampai iya yang teman-teman mahasiswa iya itu juga betul semua diwadai oleh Gram Hotel ini. iya Nah, ini menarik ya sahabat saudara, ini jangan lupa di Jalan Laksda Adi Sucipto iya 82 82. Kalau bingung ancer-anceran depan Amplas, seberang Amplas. yang ada jembatannya itu Nah, itu. Itu jembatan kita bisa mengakses langsung ke mall ya. iya Maksudnya berapa kamar sih, Bu? kita itu 142 Oh, kamar 142. iya 142 kamar Tapi tidak hanya biasanya untuk family, tapi kan juga untuk iya meeting, segala iya gitu kan biasanya. betul, kita Rombongan. 142 kamar itu ada kamar yang deluxe, Hmm, grand deluxe, premium sampai ke suite. Kita suite. ada suite-nya cukup cukup Hmm, banyak. hmm.
Terus kita meeting room tuh yang di lantai 2 ini kita Lantai 2 punya ini. 3 gitu. 3. Terus kemudian ada yang di lantai 5 itu yang mini ballroomnya kita punya Oh ya, ballroom. ini dia. Ya, terus ada Arkadas juga. Arkadas tuh lounge ya, yang sering kita bikin musik, acara musik. Karena sebenarnya tiap hari itu ada musiknya Ada sih. Ada musiknya ya. musiknya tiap hari gitu. Tapi kita panggil artis tuh setahun bisa 3-4 kali lah 3-4 kita kali ya. setahun. Gitu. Bukanya setiap hari ya kalau Setiap hari Arkadas kita buka. Macam-macam genre musik ada. Ada semua. Ya. Terus kolam renang? Ada kolam renang, fitness center ada. Ada juga. Terus kita punya jacuzzi juga di dekat kolam renang itu. Restonya pun kita di bawah tuh kita punya Asmara Resto, kemudian ada Asmara Deli yang roti-rotian gitu, cake gitu, sama tempat ngopi itu, ada di Asmara Deli yang di smoking area. Gitu. Smoking area. Asmara Deli ini sebenarnya terbuka juga untuk umum ya, nggak nginep pun sebenarnya bisa. Sebenarnya restoran boleh ya ngopi, semuanya, boleh. Kayak restoran, kemudian Asmara Deli sama Arkadas tuh untuk umum untuk bisa. Umum ya. Pengen ngopi tapi santai gitu. Iya gitu. Mau nyanyi-nyanyi itu setiap dalam seminggu tuh ada berapa kali gitu yang ada live music band gitu. Jadi orang datang minum-minum terus mau nyanyi-nyanyi itu silakan. Kalau yang usianya seperti saya ini di hari Kamis lah itu 90-an gitu musiknya. 90-an. Jadi nyaman sebenarnya. Gitu. Tidak hanya kalau hotel saya hanya untuk meeting atau apa gitu kan, tapi di sini komplit. Jadi entertain juga ada, mau sport juga ada, mau kuliner bisa juga, komplit ya. Itu dia. Terus bagi waktunya gimana sih Mbak Retno ini? Saya ya. Kan ini dalam tanda kutip kan sosok perempuan ya, biasanya perempuan ini harus ngurus keluarga, ngurus bisnis, harus apa? Iya banyak juga ya. Sebenarnya kalau sekarang tuh relatif sudah lebih gampang ya karena anak-anak udah besar-besar. Tapi kalau zaman saya memulai karir ya, di saat-saat menuju puncaknya karir itu anak-anak kan masih kecil ya, masih kecil itu ya memang kita harus bagi-bagi waktunya tuh ya harus pintar-pintar kita sih sebenarnya gitu. Bahkan ada di satu posisi di mana saya itu ada di luar kota beberapa tahun kan. Saya itu sebenarnya meninggalkan keluarga yang benar-benar bisa ini tuh bisa satu rumah, benar-benar satu rumah itu hanya 10 tahun. Yang sisanya tuh saya keliling gitu, keliling anak saya, keliling daerah-daerah itu. Anak-anak tetap di Semarang gitu karena saya ini di Semarang, suami dan anak di Semarang waktu itu. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu saya maksimalkan kerja. Itu mau sampai jam berapa udah saya full gitu ya, mau sampai jam 12 malam pun oke lah gitu. Senin sampai dengan Jumat, tapi Sabtu Minggu saya biasanya pulang ada di Semarang. Jadi Sabtu Minggu saya ada di Semarang, jadi waktu 2 hari di Semarang itu memang saya maksimalkan untuk keluarga gitu ya. Ya semuanya ya masak, ya jalan-jalan, ya apa sama anak-anak gitu ya. Anak-anak pasti pengen jalan-jalan. Iya, pasti jalan-jalan. Nge-mall sama mamanya gitu kan. Mancing lah, apalah gitu dulu. Kayak gitu. Jadi itu terus kemudian beranjak dewasa ya aktivitasnya lebih ke ini ya, anak-anak tuh lebih harus banyak kita monitor tuh ngobrolnya gitu ya, ngobrol anak-anak tuh ngobrol gitu. Ya saya selalu sediakan waktu, tapi anak-anak sudah terbiasa biasanya dia akan kalau sekarang ada WA ya, Ma lagi sibuk gitu. Oh ya ntar lagi meeting, ya udah nanti kalau udah telepon ya gitu. Jadi mereka gitu telepon. Ya kadang-kadang ya cerita ini itu gitu ya. Ini cerita ini itu, cerita apalah yang berhubungan dengan sekolahnya, berhubungan dengan temennya atau dengan papanya berantem misalnya kayak gitu. Ya berantem. Cuma gitu aja gitu ya. Jengkel-jengkelan misalnya kayak gitu. Itu zaman kita masih pisah kota itu mungkin sehari minim 3 kali saya telepon itu. Jam makan siang, makan malam, terus kadang-kadang pagi-pagi pas mereka belum berangkat sekolah atau pas ini sekolah itu saya selalu menyempatkan telepon gitu. Yang penting itu sebenarnya komunikasi. Yang penting itu sebenarnya komunikasi ya. Gitu. Jadi kalau sekarang sih sudah lebih mudah karena anak saya akhirnya kuliah semua di Jogja, jadi ikut
ikut di sini, tinggal Ikut ke papanya yang Jogja, di Semarang. Semarang. Gantian dia yang pulang balik ke Pulang balik ke sini, Semarang, ke ke Jogja. Jogja ya. Gitu. Tapi dari awal karir memang suami mendukung ya. Wah, Iya, berarti ini kisah kota loh, bukan iya. jaraknya ini kan. Betul. Jadi itu sudah komitmen dari sejak awal ya, sejak awal. Hmm. Dan setiap kali saya mau naik jabatan tuh biasanya saya info dulu ke suami dan minta minta masukan dari suami, Yeah. boleh apa enggak? Karena bagaimanapun juga saya tuh meskipun berkarir, tapi saya menyadari kodrat saya sebagai seorang wanita ya. Jadi ya kalau sudah berumah tangga tetap suami itu yang jadi yang utama, yang jadi kepala keluarga gitu. Jadi saya setiap kali mau naik jabatan atau mau ditawarin jabatan atau pindah hotel misalnya kan ya, itu selalu saya diskusikan dengan suami. Biasanya aku besok mau dipromosiin gini, tapi konsekuensinya pasti waktunya akan lebih terbatas karena jam kerjanya mungkin akan lebih panjang gitu-gitu. Saya sampaikan gitu nanti ya udah nggak apa-apa, nanti kita atur-atur gitu. Ya udah kalau dia udah bilang gitu saya ini gitu. Jadi sepanjang perjalanan karir saya itu suami saya sangat mendukung sih. Termasuk waktu mau jadi GM gitu. Wah ini mau dipromosiin jadi GM loh. Tapi itu nanti aku pasti nggak akan lama di hotel ini karena kan nggak mungkin jadi GM seumur hidup di satu hotel, pasti ada kan, berarti berdasarkan kontrak kan kerja, pasti nanti akan pindah-pindah kota. Ya udah ya biasa gitu, suami saya bilang ya sudah pengertian gitu. Dan mendukung karir istri. Ada 2 kali dalam sepanjang karir saya yang dia meminta saya berhenti bekerja, itu pernah juga terjadi ya. gitu. Jadi waktu saya jadi sales eksekutif ya, masih sales manager, tapi kita kan dapat anaknya agak susah tuh, dulu 5 tahun baru dapat gitu. Jadi saya berkarir dulu memang sebelum punya anak ya berkarir dulu. Tapi suatu ketika pas cek gitu saya hamil itu, suami saya bilang, nanti daripada ini mending nggak usah kerja dulu. Nah itu saya berhenti. Saya berhenti 1,5 tahun nggak kerja tuh, sampai anak saya lahir, sampai usia 7 bulan baru saya dibolehin kerja lagi, berkarir lagi. Waktu itu sudah jadi GM kalau nggak salah. Jadi GM tapi anak saya harus operasi jantung gitu. Terus kalau itu ya diminta nggak diminta, saya sih mau off dulu karena harus nemenin dia benar-benar sampai sembuh itu saya. Jadi adalah kayak gitu tuh pasti ada kendala di perjalanan. Tapi kalau kita sudah sepakat, sudah komunikasi baik ya, dan saling memahami lah kodrat kita sebagai wanita ya meskipun orang pertama di satu perusahaan gitu, tapi di rumah ya mestinya jadi orang kedua ya. Jadi di sini jadi kepala perusahaan, di rumah jadi ibu tetap rumah aja tangga gitu ya. tapi harus kita pahami loh. Kadang-kadang kalau ego kita yang di sini dibawa ke rumah itu bakalan jadi masalah pastinya. Gitu ya, Mbak ya. Kan biasanya kalau suami kan tetap aja egonya lebih tinggi kan. Kalau kita terbiasa di sini juga menginstruksikan ini itu, terus di rumah juga kita masih dengan setelan segitu gitu ya, pasti nggak akan ketemu gitu lah. Jadi kalau di rumah ya saya ngikut aja. Jadi ini sebagai harmonisnya keluarga timbulnya di situ ya. Selain tadi komunikasi, tapi juga menyadari peran dan fungsi kita ketika keluarga itu, ketika perusahaan atau itu ya beda lagi gitu kan. Dulu tuh saya pernah ngerasa awal-awal punya anak-anak waktu itu kecil-kecil 2 gitu ya, terus di hotel capek gitu, terus di rumah tuh kalau sama anak ngajarin kayak marah-marah gitu loh, ngajarin kan kadang kalau belajar anak-anak itu kan suka bikin emosi kan, ngajarin anak-anak itu bisa sih diajarin gitu. Ada bahkan saya nyimpen videonya itu rasanya nyesel banget gitu. Terus aku pikir aku tuh di hotel melayani tamu, diamuk-amuk tamu ya. Gitu. Masa sama gitu anakku sendiri aku begitu ya. Dari situ saya pernah terus langsung
pokoknya secapek apapun di hotel tuh harus kita buang. Di rumah tuh kita harus fresh lagi. Meskipun ya harus dibuang lah rasa capek yang ada di hotel, rasa jengkel. Mungkin di hotel habis marah-marah. Tapi kalau mau perjalanan pulang itu biasanya udah harus diputer lagi ini ya otaknya gitu. Kita mau ke rumah, lagi kita ya mau ke rumah. tadi, supaya supaya kita balik ngadepin rumah ya. anak-anak ya seneng gitu. Itu dulu yang saya alami waktu anak-anak masih kecil. Itu yang mau video aja Mas? Suami. Oh gitu ya. Dulu tuh suami. Jadi ngajarin anak saya belajar gitu, dipasangin video gitu kan. Terus saya marah-marah gitu. Terus sebenarnya dia tuh iseng masang di video itu iseng gitu loh. Enggak memang sengaja settingan gitu enggak kan gitu makanya. kan, iseng gitu. Terus kita lihat lagi, ya ampun kok kayak gini sih aku kok sama anakku kayak gini gitu. Jadi video itu saya simpen sampai sekarang. Anak saya kalau lihat mama tuh kayak gitu aduh sama aku. Ini jadi memori baik itu. Iya. jadi kenangan kan. Betul. Memang proses orang tua untuk ngajari anaknya kadang-kadang pakai. Iya, mau saya ngajarin. Pakai kenceng gitu kan. Ngajarin. Bisa nggak sih gitu. Dilempar gitu loh bukunya itu ada videonya. Terus kan jadi lucu ya, karena nonton lagi lucu ya. Iya, kalau sekarang ditonton lucu-lucu. Kebetulan suami saya hobinya videoin momen-momen waktu kecil. Jadi tersimpan sampai sekarang dari anak-anak tuh masih belum sekolah gitu. Sampai sekarang tuh anak saya satunya udah lulus kuliah, satunya udah magang gitu. Gede-gede itu udah 24 dan 21 tahun. Tapi kita masih ada video dia waktu masih kecil-kecil dan itu tuh ternyata kadang kalau ngeliat gitu tuh suka kadang ketawa, kadang sedih, kadang bisa sampai nangis gitu ya. Ya ampun, dulu tuh kayak gitu gitu ya. Kita tuh kayak gini loh dulu gitu. Itu bersyukur suami saya tuh hobinya dulu videoin gitu. Mendokumentasi ya sebenarnya itu kan. Jadi sekarang bisa ditonton lagi untuk ya kita kenangan. Dan disimpan kemarin sampai diperbaikin apa tuh namanya di ini lagi jadi gambarnya bisa bagus lagi gitu. Ya supaya gambarnya bagus gitu ya. Jadi dulu kesannya kecil masih lucu-lucu gitu wajahnya sih eli-eli. jadi momen gitu kan nonton lucu-lucu. Nah itu jadi ya itu tadi komunikasi dengan keluarga bisa harmonis, bisa nepake gitu ya kalau kita gimana kita berada di keluarga atau di perusahaan itu kan sesuai tugas pokok dan fungsi bahasanya gitu kan. Jadi sesuai tupoksinya. Nah, balik ke Grand Hotel mengelola sekian banyak karyawan ini tipsnya apa Mbak Retno? Iya. Pastinya nggak mudah juga karena apalagi eranya kan terus berganti ya. Kalau dulu waktu saya jadi GM pertama, saya jadi GM tuh umur 35 tahun, jadi cukup cepat karir saya. Dulu saya memimpin orang-orang yang usianya di atas saya, jauh gitu ya. Ada yang waktu saya umur 35 itu beberapa manajer saya usianya udah 40, 45. Gitu tuh. Ya, kita punya teknik-teknik sendiri gimana saya mempelajari berbagai macam buku gitu dan juga kadang-kadang ngobrol sama teman-teman di yang harus handle HR gitu saya belajar banyak gitu. Ya kalau dengan mereka ya biasanya kalau yang lebih tua itu kan asal kita menghargai, kita mintanya baik-baik gitu tuh ya bisa gitu. Kita akhirnya bisa ngeblend gitu. Terus eranya berganti, usia sama, ya kan? Di usia yang sama gitu. Itu lebih mudah karena kita filmnya sama, lagu-lagunya sama, terus pola pikir mungkin mirip-mirip, itu lebih mudah. Terus era sekarang itu banyak jauh lebih muda, bahkan di usia di bawah anak saya gitu kan, Gen Z yang sekarang ini gitu. Nah itu juga punya treatment tersendiri gitu. Ya saya mempelajari sih. Kita tuh memang lebih harus banyak membaca, lebih banyak melihat. Kan sebenarnya semuanya bisa dipelajari itu sekarang di YouTube tuh ya banyak tentang psikologi apa-apa itu kan bisa kita download gitu. Atau ya itu tadi kalau paling enaknya ya kalau kita ketemu sama orang yang jago di bidang itu ya kita mencuri ilmu dari situ gitu.
Tapi intinya memang harus disesuaikan sih, kita nggak bisa pukul rata gitu ya. Kita berhadapan dengan siapa itu, dengan karyawan si A, si B, si C itu berbeda gitu. Jadi kita harus tahu kita bicara dengan siapa gitu. Meskipun itu anak buah, tetap aja mereka satu pribadi yang harus dimengerti gitu. Kalau itu semuanya sudah bisa dimengerti, terus mereka bisa mendukung visi misinya kita, ya hotelnya ya apa ya, saya rasa satu komando ya satu komando gitu, nggak ada yang sana sini gitu kan, gitu. kita tetap ada. Ya memang ada prosesnya ya. Pada saat saya misalnya nih, saya kan selama 20 sekarang saya jadi GM tuh berarti 17 tahun ya, 17-18 tahun saya jadi GM gitu ya, pindah beberapa hotel. Pada saat pindah di satu hotel yang baru itu kan saya harus mempelajari siapa aja yang staff yang sudah ada di situ. Karena saya nggak pernah apa ya, kalau tidak terpaksa sekali itu tidak pernah mengobrak-abrik tim. Jadi biasanya kan orang kalau hotel baru bawa dari mana taruh situ, yang sini di ini. Saya enggak, saya berusaha apa yang ada di situ. Tim yang sudah ada di situ yang saya bina gitu. Karena menurut saya itu lebih challenging buat saya ya, dan lebih puas gitu kalau kita membawa orang-orang yang sudah kita kenal, mah kita udah tahu tuh seperti apa karakternya. Udah sepakat gitu. Saya nggak pernah gitu. Jadi apa namanya, yang ada di situ siapa gitu ya, sudah kita coba ya ibaratnya kayak orang masak ya, kita olah gitu menjadi sesuatu yang apa namanya bisa diterima semuanya gitu. Ya enggak mudah, tapi itu satu apa ya, kalau menurut saya itu satu tantangan. Dan tantangan itu kan harus ditaklukkan ya. Nah, saya merasa berhasil kalau saya bisa di satu perusahaan baru dan mereka bisa ngikut saya semuanya, mereka bisa satu pemikiran gitu. Visi misinya jadi sama. Iya, kan, betul. Meski di dalam perjalanan nanti pasti ada yang seleksi alam tuh pasti ada. Iya, biasalah. Pasti ada yang kelas, ada apa. Ya, itu pasti ada. Kan namanya apa namanya, satu organisasi pasti gitu ya. Ya. Itu kan. Ini menarik ini ketika Mbak Retno terjun ke hotel, ini kan timnya tetap utuh, tapi Mbak Retno terus harus mengkomandai existing ya tim yang sudah ada kan, berarti kan ini kan tentu dengan suka duka dan dinamika tersendiri kan. Biasanya mereka wah dulu GM yang dulu nggak gitu ya, itu pasti dibandingkan tuh pasti, tinggal bagaimana kita bisa merubah gitu. Setiap orang itu kan ada kelebihan ada kekurangannya gitu ya. Kalau yang dulunya itu sudah banyak kelebihannya ya kita teruskan, kan kita bisa mengevaluasi itu seperti apa. Tapi kalau yang lama, aduh kok ini ada ternyata masih ada yang kurang, ya kita coba perbaiki gitu pelan-pelan gitu. Ada saatnya kita harus keras gitu, kita bikin ultimatum, kita keras gitu. Saya tuh pernah kok ada di satu meeting di satu hotel gitu, karena beberapa kali saya jadi cluster hotel kan, nggak cuma di sini tuh. Ya gitu, pernah saya kumpulkan tuh, waktu itu 2 hotel juga gitu. Semua manajer saya kumpulin, terus saya bilang, kalau mau resign sekarang ya saya kasih waktu sampai nanti jam 12 malam. Kalian resign semua juga nggak apa-apa. Saya bilang, saya pasti. Artinya apa? Artinya bahwa saya nggak mau ada yang bermain di belakang gitu kan. Betul. Jadi silakan gini. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Besok paginya saya lihat kok nggak ada yang WA resign apa-apa. Oh gitu ya, malah saya nggak bilang, ada ya? Nggak ada. Terus saya bilang, oke, kalian nggak resign loh. Bilang gitu, kalian nggak resign artinya apa? Berarti kalian harus ikuti komando saya gitu, harus ikuti ininya saya, apa namanya, kita sudah punya master plan misalnya. Itu harus kita ikutin, karena kamu dengan tidak resign berarti harus patuh sama saya. Gitu. Rules-nya, syarat dan ketentuan ya harus ikut pimpinan kan. Gitu jadi nggak ada yang melenceng. Besok paginya saya kumpulin gitu, ya udah kan jalan. Itu terjadi sih. Pernah gitu. Kadang kan kayak gitu, orang tuh kan biasanya hanya apa? Berani ngomong di belakang misalnya kayak gitu. Saya kelamaan nih ngurusin gitu-gitu ya. Buang energi juga kan. Betul. Itu mungkin apa ya? Cerita saya bagaimana memanage sebuah hotel ataupun hotel dan timnya, karyawan teman-teman ini kan juga. Cuma memang saya
menurut saya sih saya kuat di coaching ya, coaching bagaimana karyawan ataupun manajer itu punya waktu yang sama ke saya gitu. Mereka bisa datang ke saya apa aja, masalah mereka apa aja itu nih dengan keterikatan batin gitu tuh membuat saya lebih mudah untuk bisa mengarahkan gitu ya. Kalau kita udah cocok gitu kan, ya ya sudah. jadi Itu jadi saya ngeblend terus. semua bahkan dulu ada yang saya datang tuh nggak ada hubungannya sama pekerjaan, konsultasi keluarga, Jadi konsultasi apa curcol ya. gitu-gitu ya. Ya nggak Ya, apa-apa ya. asal di luar jam kantor ya. Ya, Maksudnya benar. tetap di kantor tapi jamnya udah jam-jam sore gitu-gitu. Ya, ngobrol Boleh santai nggak lah ya. ngobrol? Gitu. Itu. Iya, iya. Aku mau ngobrol, kenapa? Pacarku mau mutusin gitu. Ada kok kayak gitu. Oh, ada juga ya? Ada. Iya, Saya iya. harus pernah ada yang parah tuh, Bu saya harus bercerai atau tidak? Uh, Waduh itu kok susah kok jadi banget ya. konsultasi keluarga Wah ya? ini jadi saya bilang, ya udah kita dengerin, oh Hmm, gitu ya udah. Ada yang saya kasih ini, oh ya kamu harus bertahan. Ada yang pernah juga saya menyarankan dia bercerai juga pernah. Karena hmm. apa? Pagi-pagi dia ngeliatin ke saya sini udah biru, sininya udah biru loh. Terus anakku juga kena Bu. Nah, ya udah. Oh, Sekarang kamu visum. Besok ke pengadilan saya bilang kayak gitu. karena sudah masuk ranah KDRT Iya juga udah kan. gitu. Iya, iya, iya. Ya kayak gitulah. Jadi suka duka menjadi pimpinan tuh kadang tidak hanya capek mikirin kerjaan, kadang-kadang capek mikirin keluarga orang. Keluarga orang juga, iya. Belum keluarga sendiri. Iya, kalau nggak sendiri tuh aman lah. Aman ya. Ini menarik ini. Jadi dinamikanya ya banyak tadi. Jadi Banyak. karyawan ini keluarga, konflik nanti dengan Iya, owner juga ya kan. iya Jadi betul. Nah itu harus bisa membagi waktu, membagi strategi gimana betul. Iya, memajukan perusahaan ini iya, gitu kan. Berarti kan terus kan dua ya, Graham dan iya. Yarta ya, Dia Pak Frata. Retno ya. Tadinya kan sama Porta juga, cuma sekarang saya harus lebih fokus ke Frata karena kan Mata. benar-benar take over dan Oh, memulai semuanya baru kan. Kalau Porta kan sudah jalan, sudah bisa ya. dilepas lah. Gitu. Berarti harus berawiri juga ya atau Iya ini saya tadi bilang sama Merlin masih bisa nggak ya ini, maksudnya terlambat nggak ya saya misalnya dari sana. dari sana ya. Ya, ya, ya. Kalau di keunggulannya apa nih? Misalkan Di Frata. Mata Di ini, Frata itu keunggulannya karena dia dekat dengan situs-situs candi ya. situs sandi. Kalasan aja tinggal jalan gitu. Betul. Terus Tinggal nyebrang gitu Prambanan ya. tinggal kalau orang yang suka lari ya dari hotel tinggal lari ke Tinggal lari Prambanan ke kan Prambanan. gitu. Itu terus itu kan nanti dekat dengan tol juga. Exit Exit tol, tolnya ya. exit Taman tol Martani. gitu-gitu. Terus area di situ kan dekat dengan perbatasan provinsi ya. Di Ya, situ kan ya. sudah Klaten, udah apa. Nah itu jadi Hmm. banyak juga perusahaan-perusahaan yang di Klaten atau government yang di Klaten kan juga mengadakan event di itu kan udah Jogja ya. Ya, ya, ya. Frata kan ada sudah Sudah beda Jogja, provinsi. sudah Jadi beda kadang-kadang kan provinsi. itu membawa nilai plus juga gitu ya. Iya, iya. Gitu. Sudah kategori beda Beda provinsi, sudah provinsi. luar kota Iya, berarti. betul. Dinasnya luar kota. Iya, dinasnya luar kota. Ini jadi ya berarti kan semakin banyak tantangan Betul, iya. untuk memajukan dua hotel ini Iya, kan Mbak betul. Retno ini. Iya. Tipsnya apa sih supaya menjaga keutuhan perusahaan juga ini? Yang pasti tuh kita ya harus komit ya, namanya kita diberikan mandat oleh pemilik gitu kan. Kita harus memberikan keuntungan. Ya, Jadi yang namanya perusahaan tuh mau nggak mau tetap harus untung kan, nggak mungkin perusahaan rugi gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan secara finansial untuk perusahaan ini gitu. Jadi bagaimana kita mencari revenue terus menjaga supaya expense-nya juga bisa terkontrol dengan baik. terkontrol ya. Gitu. Dan akhirnya kan bisa menghasilkan GOP ya. Jadi harus positif terus. Kalau saya nggak ada perusahaan mau rugi gitu kan nggak ada. Nah, itu tantangannya. Profitnya di sini harus hijau kan? Iya, profitnya itu. Jadi ya pastinya dari sisi marketing kita harus smart juga supaya kita bisa dapatkan semua market gitu ya, marketnya bisa dapat semuanya. Nanti pastinya kita punya strategi sendiri supaya tamu-tamunya itu bisa tadi yang saya bilang bisa bervariasi Bisa gitu ya, bervariasi. sehingga kita tidak
tergantung oleh satu segmen aja. Kalau tergantung di satu segmen ini terganggu, pasti kita pengaruh juga gitu ke ya. hotel ini. Terus kalau efisiensi ya jelas itu sudah sudah kalau kita menjadi seorang pimpinan kan bagaimana kita tadi menekan biaya begitu. Meskipun kita tetap harus bisa menyediakan sesuatu yang bagus ya untuk tamu ya, harus yang excellent ya, supaya kita dapatkan komen atau review yang bagus. Jadi ini mengendalikan biaya. Betul. Ya kan, tidak hanya efisiensi tapi harus mengendalikan biaya supaya tidak efisiensi membabi buta tuh nanti tapi nanti hasilnya ke customer kan juga pengaruh juga kan. Jadi harus sesuai lah. Pada porsinya. Mengendalikan biaya tapi juga harus menaikkan revenue. Itu dia. Nah, pengalaman menarik lain apa Mbak Retno? Selain dimarahin tamu atau apa ya kalau suka dukanya jadi GM tuh banyak ya, suka dukanya. Kalau kesulitan juga banyak, tapi itu kalau kita berhasil melampaui kesulitan itu tuh menambah menambah skillnya kita gitu. Saya pernah tuh di depan klien saya ada 2.500 orang lah, wedding gitu. Tiba-tiba lampu ininya mati dan gensetnya bermasalah itu. Padahal pas mau potong kue pengantin gitu ya. Nah itu satu pengalaman yang buat saya itu jadi pengalaman seumur hidup ya. Gimana saya di depan segitu banyak orang harus minta maaf, harus ini gitu kan. Ya itu terus ya kayak COVID kemarin itu kan juga tidak bisa dipelajari ya, karena itu tiba-tiba aja terjadi gitu. Bagaimana kita harus berhadapan dengan kondisi yang sangat sulit dan panjang lagi ya kan, panjang. Tapi ya saya bersyukur Gram ini tuh termasuk hotel yang terpengaruh COVID-nya itu secara bisnis itu kita mungkin rugi hanya 3 bulan gitu. Habis itu hanya 3 bulan aja kita benar-benar saya bilang minus sedikit atau impas lah gitu. Setelah itu kita biasa lagi profit biasa gitu. Lagi ya. Padahal itu ada profit gitu. Lagi masa pandemi ya. Iya. Lockdown bulan pertama itu, terus kemudian yang kedua itu ya paling 3 bulan. Tapi kalau kita hitungannya per tahun selama COVID ya nggak ada kerugian ya. Kalau kita ngeliat 3 bulan itu kan dibandingkan berapa bulan itu kalau kita ngeliat tahunan masih ada 6 bulan yang top ini ya. Jadi keren. Nah, tentu kan juga berdasar pengalaman kan akhirnya bisa mengelola perusahaan ini supaya enggak turun drastis gitu kan. Namanya tetap masih bisa stabil ketika masa turun pandemi. Tapi kita masih bisa istilahnya kalau orang bilang mengais-ngais tempatnya itu masih bisa ya, terus segera recovery juga gitu. Ini dia. Nah, menarik ini, kalau dimarahin tamu minta maaf itu kan. Kondisi-kondisi emergensi gitu kan ya. Gitu ya. Itu yang paling ngeri itu kan kondisi-kondisi emergensi yang kita tidak di luar kontrol kita, misalnya kayak bencana alam lah, atau apalah, ada yang ini, ada yang itu. Kondisi-kondisi yang seperti itu sebenarnya yang di luar prediksi kita itu yang sangat jadi termasuk lampu mati itu di luar prediksi ya, tapi ketika sosok GM hadir itu malah menenangkan ya. Paling tidak tamu tahu bahwa kita bertanggung jawab gitu. Kita bertanggung jawab. Iya. Itu banyak pengalaman dari Mbak Retno ini, sudah dari era 90 sampai 2025 ini. Dari ya suka dukanya tentu sudah tak terhitung. Pengalaman ini kan yang menempa kita supaya menjadi lebih baik. Itu tidak bisa dipelajari di sekolah manapun kan, itu kan yang berdasarkan pengalaman. Di sela kesibukan ngurus hotel, sekarang 2 hotel masih sempat ngelukis lagi. Saya kuliah juga nih, lagi lanjut kuliah ini juga. Wah, itu komplit ini berarti. Berkarir iya, keluarga tetap lancar gitu. Kuliah ada ngelukis.
Kurang sibuk apa, Mbak Retno? Ya ini mungkin saya over over, tenaganya over kan ya. Tapi malah bisa range waktu itu loh, yang keren kan justru Iya, di situ. ya Sebenarnya. memang itu yang sebenarnya setiap orang tuh kan punya waktu 24 jam ya. Sama, kita semua tuh mempunyai waktu 24 jam, tapi bagaimana kita memanfaatkan menit demi menitnya itu. Wah, Nah, ini. untungnya saya itu dulu sama orang tua saya tuh dididik selalu on time gitu. Maksudnya pagi tuh harus bangun misalnya Iya, gitu, pagi pagi harus harus bangun. bangun, harus mandi dulu baru ini. Jadi orang tua tuh kan guru, bapak saya itu guru. Oh. Jadi itu kan tertib Hmm. sekali gitu. Jadi Hmm. itu terus secara edukasi gitu, bapak saya juga pengennya anaknya paling zaman dulu tuh S1 lah, harus S1 S1, gitu. Udah itu ya. udah ini. Jadi banyak belajar dari itu, dan multitaskingnya itu diajari oleh ibu saya dulu. Dari zaman SMP tuh kalau Ya. saya mau ada kegiatan sore, mau latihan nyanyi lah, mau apa gitu, harus kerjaan rumah tuh harus diberesin dulu. Diberesin dulu. Jadi kadang-kadang saya tuh nyambi-nyambi. Jadi misalnya kompor nih, zaman dulu ada 2 kompor Ya. gitu kan. Yang satu tuh untuk nanak nasi, Nanak satunya nasi. untuk apa namanya, ini sayur atau Bikin apa air sayur atau panas ya, gitu kan. ya, Dulu ya. kan belum pakai belum, kok sekarang kan sudah punya Ya. dispenser, kalau dulu kan tetap itu harus itu Dulu dulu. Jadi bahasanya godok wedang gitu iya ya. itu godok wedang itu. Jadi kayak gitu tuh Hmm. ini padahal masih SMP. Saya pikir-pikir anak Oh. SMP sekarang apa iso ya kayak ngono biyen. Nah, ini Kayak harus gitu. Dulu tantangannya saya beda SMP ya. itu gitu. SMP itu sama ibu saya juga sibuk arisan maksudnya. Itu kayak gitu. Jadi pokoknya kalau mau pergi harus disiapin makan bapak sama adik-adik. Saya kan anak sulung ya. Iya. Jadi bapak sama adik-adik saya itu harus siapin makan dulu, baru saya boleh pergi gitu. Jadi Ibu saya ngajarin iya, itu iya, karena iya. ibu saya udah pergi duluan. Tapi justru kan bagusnya kan manajemen waktu Iya, dan tanggung jawab. Jadi tetap di jadi rumah beres, jangan iya, sampai jadi kelaparan ini nggak ada betul. Jadi makanan untuk saya mau gimana. pergi tuh nasi udah panas, sayur udah dipanasin, teh kalau itu kan mesti ada teh panas kan, mesti Iya, tuh iya, ada iya, iya. teh panas gitu. Jam 5 tuh udah di meja tuh saya baru latihan gitu-gitu. Tuh tiap hari gitu. Terus dulu bapak saya karena guru, saya harus les bahasa Inggris gitu. Pulang sekolah dikasih waktu makan terus tidur. Baru makan, tidur habis itu nanti bangun les gitu. Jadi gitu. Tapi harus tidur siang. Oh gitu Dulu ya. saya harus tidur siang tuh, ibu saya, bapak saya bisa marah kalau saya nggak tidur siang gitu. Gitu ya. Jadi kayak waktu saya tuh dari kecil tuh udah di petak-petak gitu ya. loh Jadi sama manajemen waktunya sudah dari clear dari petak-petak. kecil ya. Jadi memang kapan belajar, kapan les, kapan istirahat Iya, itu semua sudah ya. jadi orang tuh harus makan. Kalau saya dengerin kalau ngiket lagi ya, dulu kan jengkel ya kalau kayak gitu ya. Tapi sekarang baru tahu, oh ini ya. Ternyata ada maknanya Jadi ya, kalau kita nggak mandi itu sehari harus 2 kali, makan tuh sehari harus 3 kali, tidur itu harus siang sama jam segini harus tidur. Jadi dulu tuh udah nggak boleh itu. Jadi pola istirahat, pola udah makan sudah diatur ya. kecil. Jadi ya perilaku hidup bersih dan sehat itu sebenarnya. Ya kan sehat, makannya hidup bersih, mandi 2 kali. Harus gitu mandi 2 kali. Cuma saya tidak bisa menerapkan ini sama anak saya. Anak saya sudah berbeda. Iya, aduh, susah. Itu jadi menarik. Jadi disiplin ini sejak dini ya. Iya. Sejak kecil Mbak Retno ini sudah diajari disiplin oleh Terus kayak ibu saya selalu bilang lebih baik itu nunggu daripada ditunggu gitu. Jadi artinya kalau kita ada janjian jam 4 kepada siapapun, ada janjian jam 4 ya kamu jam 4 kurang 5, jam 4 kurang seperempat harus ada gitu. Jadi jangan pernah orang lain itu nunggu kamu, tapi kamu yang nunggu orang gitu. Wah, ini menarik ya. Iya kan tetap kalau ini kan bisa dipraktekkan sampai kapanpun masalah kedisiplinan waktu kan. Iya, betul. Dan juga itu ya ini keren banget. Jadi komplit ini, jadi wanita karir juga iya, ibu rumah tangga iya, pelukis, mahasiswi lagi berarti. Mahasiswi lagi. Masih punya banyak mimpi saya, karena buat saya ya orang hidup mau sampai mati pun harus terus bermimpi, harus ada yang terus dikejar gitu loh. Kadang-kadang kan orang merasa aku udah ini cukup Pak. Udah. Gitu. Kalau saya enggak, jadi ini masih ada waktu. Oh ya, kayak ambil kuliah tuh juga sebenarnya mimpi saya yang tertunda. Dulu zamannya lulus kuliah kan langsung kerja gitu loh, nggak lanjut S2 nggak apa gitu.
Terus waktu mau S2 lagi, anak udah ada anak kecil-kecil gitu kan. Terus ini lagi apa-apa. Nah sekarang nih kebetulan kok pas bisa ya sudah saya Iya, iya, iya. kejar. Gitu, saya kejar. Ngambil jurusan apa Mbak Retno yang? Kalau dulu kan saya sastra Prancis UGM ya, jadi nggak ada hubungannya sama perhotelan. Iya. Nah sekarang saya ngambil yang perhotelan, Oh, ini pariwisata perhotelan. pariwisata Ya. perhotelan. Telat nggak apa-apa, tapi Iya nggak apa-apa kan ilmu ini kan iya, sepanjang tapi hayat. kan jadi sebenarnya lebih ke ternyata apa yang saya lakukan tuh udah benar. Atau yang apa yang saya lakukan tuh ada teorinya gitu. Betul, betul. Karena seringkali saya tuh banyak diundang untuk narasumber, apa-apa gitu kan. Nah sekarang saya mau istilahnya kalau orang bilang mau mensertifikasikan kemampuan saya itu dengan ambil jurusan pariwisata. Nanti kan magister di situ. Iya, Jadi iya. oh iya ini secara praktisi sudah. Nah sekarang secara legalnya ilmu gitu. jadi nyambung semua ya. Betul, Pengalaman bisa dipraktekkan, praktek teori Iya, bisa pengen menjadi dapat acuan legalitasnya juga, lah. legalitasnya. Dari sastra Prancis. Iya, sastra Prancis. Parler en français. Un petit peu. Tadi kan dari itu ngomong. Tapi jauh loh dari Prancis ke perhotelan berpuluh-puluh tahun loh Mbak Retno. Iya, itu jadi saya itu lulus dari sastra Prancis itu kebetulan ada satu hotel di Jogja yang memang membutuhkan orang-orang yang bisa berbahasa Prancis karena itu change dari base-nya di Prancis gitu. Ya. Orang-orang yang datang zaman dulu tuh tahun 96-an kali ya. Itu tuh yang datang tuh semua dari Prancis tuh, baik dari GM, EAM, chef, FBM tuh semua orang Prancis tuh. Seorang orang Prancis di mana mereka tuh kan bahasa Inggrisnya masih susah kan ya. Jadi mereka merekrut orang-orang yang bisa bahasa Prancis untuk lebih memudahkan mereka komunikasi. Dan akhirnya di sana memang meskipun saya punya jabatan di satu entry level gitu, tapi kadang-kadang saya diminta kalau pas meeting, kamu kesini gitu. Aku nggak ngerti nih mereka ini ngomong apa gitu, gitu. Jadi penerjemah akhirnya. GM saya gitu. Misalnya GM saya tuh, oh nanti ada grup Prancis nih mau check-in. Biasanya saya ditelepon, kamu ke bawah nih, yang nyuruh GM nih kamu harus ke bawah. Jadi saya bergabung dengan para manajer-manajer yang pakai jas itu, saya pakai celana pendek sendiri, tapi saya bisa Perancis. Manajer saya nggak bisa bahasa Perancis. Jadi keuntungannya waktu itu. Walaupun dari entry level tapi sudah belajar manajemen kan berarti. Nah, iya itu karena saya bergabungnya sama manajer sama GM. Iya, jadi ngerti hotel ini kebutuhannya ini strateginya gini. Saya tuh sangat beruntung sih dulu tuh karena itu meskipun saya masih staff gitu ya. Saya kumpulannya sama manajer-manajer itu karena mereka butuh saya untuk ngomong gitu. Gitu, untuk berkomunikasi. Iya. Dan akhirnya berlayar di perhotelan sampai detik ini. Iya, tadinya saya coba-coba ya di hotel tuh. Kira-kira saya bisa paham nggak, bisa ngikutin dan benar-benar saya tuh belajar sembari bekerja gitu ya. Oh hotel tuh kayak gini tuh ya udah kerja di hotel tuh baru belajar. Oh ada front office, ada housekeeping atau apa ya saat kerja itu. Iya. Nah setelah berpuluh-puluh tahun ini lah saya sekarang mulai melegalkan apa yang yang saya pelajari sepanjang ini harus ada legitimasinya kan. Betul. Sudah kuliah S2 di perhotelan, ini menarik ya. Baru tips suksesnya apa? Kalau saya sih konsistensi, terus integritas tuh yang paling penting. Integritas tuh paling penting ya. Kalau kita udah dipercaya tuh ya jangan sampai kepercayaan kita itu kita orang hilang kepercayaan sama kita, itu yang paling penting. Itu kalau udah dikasih mandat ini ya dilakukan dengan semaksimal mungkin. Jangan juga sampai korupsi lah gitu-gitu. Itu yang sangat penting gitu. Sama konsistensi, kalau kita punya satu tujuan ya sebelum itu tercapai ya jangan lelah untuk ini ya. Terus sudah balik kanan ya jadi. Gitu. Ya, ini dia. Menarik sahabat Sonora dari sosok Mbak Retno ini. Jadi komplit perjalanannya walaupun tidak studi di perhotelan tapi berkarirnya malah di perhotelan.
sampai ke level GM loh. Nah, itu luar Betul. biasa. Selamat ya Mbak Retno. Ini Terima dia kasih. dari biasanya kan orang kan biasanya inline ya, Iya, lulusan perhotelan, heeh, karirnya di hotel, lulusan heeh, ekonomi, karirnya di iya, bank dan heeh, sebagainya. Tapi heeh, kan ternyata nyebrang pun nggak masalah, tapi asal kita tadi punya komitmen, konsisten, integritas, dan mau belajar kan. betul. Jadi, dengan berbagai macam pengalaman ini sampai akhirnya sekarang cluster general manager Gram dan Frata. Prata di sama-sama jalan Solo sih ya, Iya, tinggal lurus lurus saja. saja. Itu dia. Matur nuwun Mbak Retno, Terima kasih ngobrol-ngobrol kita, kembali. sukses terus, saya selalu Amin. Ya, sukses juga untuk perusahaan yang dipimpin ini. amin. Ya, sahabat Sonora, banyak sekali ilmu-ilmu ataupun cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, tadi jangan lupa untuk sukses memang kita harus kerja keras, kerja cerdas, komitmen, konsisten, integritas dan sebagainya, terus belajar. Mbak Retno pun sekarang juga kuliah lagi komplit, berkesenian juga bisa. Nah, apalagi? Nah, kita pun semua pasti bisa. Terima kasih sahabat Sonora.